Informasi resmi tentang kedatangan jet tempur Rafale batch pertama Indonesia sebenarnya sudah ada, namun baru boleh dipublikasikan ke publik pada 25 Januari 2026, bukan sebelumnya. Di tengah ramainya kabar itu, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia akhirnya angkat bicara. Dengan gaya yang tenang tapi tegas, Kemhan menjelaskan bahwa jadwal kedatangan jet tempur Rafale itu masih bersifat tentatif. Artinya belum final, belum dikunci mati di kalender, dan masih sangat tergantung pada kesiapan teknis serta koordinasi antara Indonesia dan pihak Prancis. Jadi bukan soal pesawatnya nyasar atau lupa jalan pulang, tapi memang ada proses panjang yang harus dipastikan rapi dari ujung ke ujung. Penjelasan ini disampaikan langsung oleh Kepala Biro Humas Setjen Kemhan, Brigadir Jenderal TNI Riko Ricardo Sirait. Intinya sederhana tapi penting. Sampai saat ini, belum ada tanggal yang benar-benar bisa disebut sebagai hari H tanpa catatan. Namun beliau juga menambahkan, kalau tidak ada perubahan rencana besar, Rafale memang diperkirakan tiba di Indonesia pada akhir Januari 2026. Nah, kata akhir Januari ini sering bikin orang gemas, karena rasanya dekat, tapi belum bisa disentuh. Kemhan juga menegaskan bahwa semua detail teknis, mulai dari mekanisme kedatangan, persiapan, sampai aspek pengamanan, akan diumumkan secara resmi saat waktunya tiba. Jadi publik diminta sedikit bersabar, walaupun ini ujian berat bagi yang hobi refresh berita tiap 5 menit. Menariknya, di sisi lain, Lanut Rusmin Nuryadin di Pekanbaru yang nantinya menjadi markas Rafale TNI Angkatan Udara, justru mengingatkan hal yang agak bertolak belakang dengan budaya media sosial zaman sekarang. Mereka secara tegas menyampaikan bahwa publikasi kedatangan Rafale itu dilarang sebelum tanggal tertentu. Jadi bukan karena pelit konten, tapi karena alasan keamanan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nuryadin, Kolonel Penerbang Fardinal Umar, menyampaikan langsung bahwa tidak boleh ada pengambilan foto maupun penyebaran informasi di media sosial pada tanggal 22-24 Januari. Publikasi resmi baru diperbolehkan pada puncak peresmian, tanggal 25 Januari 2026. Di sini kelihatan jelas, alutsista baru bukan cuma soal datang dan parkir, tapi juga soal pengamanan berlapis. Beliau bahkan menjelaskan soal pengaturan ring 1, ring 2, dan ring 3 di sekitar Lanut. Ini mencakup pengamanan wilayah, pengaturan akses, sampai lalu lintas warga sekitar yang dilakukan secara bertahap. Semua ini demi memastikan sistem pengamanan alat utama sistem pertahanan yang baru benar-benar berjalan optimal. Jadi kalau nanti ada jalan yang sedikit dialihkan atau aktivitas yang dibatasi, itu bukan drama, tapi prosedur. Sekarang kita tarik sedikit ke belakang. Indonesia sendiri sebenarnya sudah mengamankan pengadaan 42 jet tempur Rafale sejak tahun 2022. Kesepakatan ini diumumkan secara resmi oleh Menteri Pertahanan Prancis saat itu, Florence Parly, yang menyebut kerjasama ini sebagai kemitraan strategis yang memperdalam hubungan kedua negara. Jadi ceritanya bukan mendadak, tapi hasil proses diplomasi dan negosiasi bertahun-tahun. Setelah kontrak ditekan dan proses produksi berjalan, TNI Angkatan Udara akhirnya mengumumkan bahwa batch pertama Rafale akan dikirim ke Indonesia. Dalam unggahan resmi TNI AU, dijelaskan bahwa 3 pesawat pertama akan tiba pada Januari 2026 dan diterbangkan langsung dari Prancis ke Indonesia. Ini penerbangan jarak jauh, lintas benua, bukan sekedar hop pendek antar negara tetangga. 3 pesawat ini merupakan varian 2 kursi atau dual seater dengan nomor ekor T0301, T0302, dan T0303. Varian ini biasanya digunakan untuk tahap awal operasional, pelatihan, dan penyesuaian sistem. Jadi memang logis kalau yang datang pertama bukan versi 1 kursi. Dengan kata lain, yang datang lebih dulu ini bukan cuma jet tempur, tapi juga paket awal untuk membangun kemampuan dan kesiapan Rafale di tubuh TNI Angkatan Udara. Nah, di titik ini kita bisa melihat bahwa kedatangan Rafale bukan sekedar urusan kirim barang, tapi bagian dari transformasi besar kekuatan udara Indonesia. Begitu 3 pesawat awal ini mendarat dengan aman, TNI Angkatan Udara langsung masuk ke fase adaptasi serius, mulai dari penyesuaian prosedur, pengenalan sistem avionik, sampai integrasi dengan doktrin operasi yang sudah ada. Para penerbang tidak langsung diajak adu cepat, melainkan fokus ke pengenalan karakter pesawat. Rafale ini terkenal punya sistem yang kompleks tapi canggih, jadi butuh waktu agar pilot benar-benar menyatu dengan pesawatnya.
Ibaratnya bukan cuma naik kendaraan baru, tapi belajar mengendarai mobil sport dengan ratusan tombol yang kalau salah pencet bisa bikin keringat dingin. Di sisi darat, para teknisi juga tidak kalah sibuk. Mereka harus memahami sistem pemeliharaan Rafale yang dikenal modern dan detail, mulai dari pengecekan mesin, sistem senjata, hingga perangkat lunak yang terus diperbaharui. Jadi hanggar bukan cuma tempat parkir, tapi berubah jadi ruang belajar penuh konsentrasi. Belum lagi urusan logistik, suku cadang, dan rantai pasok yang harus sinkron antara Indonesia dan Prancis. Semua ini disiapkan supaya Rafale tidak hanya datang gagah aiplan, tapi juga siap terbang kapan saja. Karena jet tempur secanggih apapun, kalau perawatannya tersendat ya ujung-ujungnya cuma jadi pajangan mahal. Di tahap awal ini, publik mungkin belum sering melihat Rafale warawiri di langit. Bukan karena disembunyikan, tapi karena fase ini memang lebih banyak diisi dengan uji coba internal, penyesuaian taktik, dan evaluasi menyeluruh. Semua dilakukan pelan tapi pasti, demi memastikan saat Rafale benar-benar aktif, performanya sesuai ekspektasi. Jadi kalau nanti ada yang bertanya, kenapa setelah datang Rafale belum langsung unjuk gigi? Jawabannya sederhana tapi penting. Karena dalam dunia pertahanan, yang diutamakan bukan cepat terlihat, tapi siap dipakai. Dan proses menuju kesiapan itu, meski jarang terlihat kamera, justru menjadi fondasi utama kekuatan udara ke depan. Seiring berjalannya waktu, kehadiran Rafale ini juga membawa efek berantai yang cukup besar di tubuh TNI Angkatan Udara. Bukan cuma soal pesawatnya saja, tapi juga soal cara berpikir, cara bekerja, dan standar operasi yang ikut naik kelas. Setiap prosedur disesuaikan, setiap detail diperiksa ulang, karena Rafale datang dengan filosofi tempur yang modern dan terintegrasi. Di ruang briefing, diskusi menjadi lebih padat. Sistem sensor Rafale yang saling terhubung membuat konsep pertempuran udara tidak lagi sekedar melihat dan menembak, tapi membaca situasi secara menyeluruh. Jadi, pilot tidak hanya fokus ke depan kokpit, tapi juga ke data yang mengalir dari berbagai arah. Di sini kemampuan analisis jadi sama pentingnya dengan refleks tangan loh. Kerjasama dengan pihak Prancis juga berjalan intens. Ada transfer pengetahuan, pendampingan teknis, hingga evaluasi bersama. Semua dilakukan agar Rafale yang dioperasikan di Indonesia benar-benar siap secara mandiri. Jadi bukan selamanya bergantung, tapi bertahap membangun kepercayaan diri sistem nasional. Di lapangan, suasana lanut pun terasa sedikit berbeda. Aktivitas lebih teratur, pengamanan tetap ketat tapi tertib, dan setiap pergerakan dicatat dengan rapi. Bagi warga sekitar, mungkin sesekali terdengar suara mesin yang asing, tapi itu bagian dari proses adaptasi. Mesin baru memang punya karakter suara sendiri. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang terus dijaga. Informasi tetap disaring, bukan untuk ditutup-tutupi, tapi supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Karena dalam isu pertahanan, satu potongan kabar yang salah bisa berkembang lebih cepat dari kecepatan jet tempur itu sendiri. Di fase ini, Rafale perlahan tapi pasti mulai menjadi bagian dari keseharian TNI Angkatan Udara. Bukan lagi sekedar nama besar di atas kertas, bukan cuma topik hangat di media, tapi aset nyata yang sedang dipersiapkan dengan penuh perhitungan. Setiap hari adalah proses belajar, setiap jam adalah penyesuaian, dan setiap langkah diambil dengan kehati-hatian yang tinggi. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.